Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata adam in qata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu. Syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Sohibul Bait, Sohibul Musibah, Ustaz Endar dan keluarga, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat wa'afiat. Juga Ustaz Farhan M.Hum, temannya bilang magister humor. Ya, saya udah berani nulis beliau itu doktor ya, doktor C, doktor calon sebentar lagi ya. Bedanya sama saya, beda masuknya saya duluan, jadi saya bukan karena apa, bahkan saya daftar duluan. Gitu ya. Bahkan Ustaz Farhan ini udah boleh disebut profesor. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau lihat spanduk atau flyer ada tulisan Prof, lalu ASST, itu profesornya luar negeri begitu. Jadi kalau di kita rektor, belum banyak yang ngerti ya tentang ini. Jadi dosen itu ada pangkatnya. Kalau di tentara itu kan ada brigjen, apalagi yang kemarin maki-maki istrinya brigjen, majen, jen, jenderal penuh. Kalau yang profesor jenderal penuh. Para bapak, para ibu, jamaah yang berbahagia, ini saya sangat terhormat diminta oleh Ustaz Endar, karena Ustaz Endar guru saya nggak mungkin nolak. Biasanya saya doa nih, kok tiba-tiba bagian agak panjangan tausiah. Saya awali dengan nama dulu ya, dari nama almarhum sangat luar biasa ya. Namanya tadi Haji Anang Lutfi Aziz bin Haji Muhammad Saleh Aziz. Ini bayangan saya ini sebuah keluarga yang sangat islami ya. Jadi ya, kalau zaman saya kan, misalnya nama saya Raswan ya kan. Kemudian nama orang tua saya tidak islami juga, Haryanto, sama dengan ya Jawa gitu ya. Jadi dari sisi nama saya melihat ini almarhum ini adalah lahir dari keluarga yang sangat islami. Mudah-mudahan ini namanya menunjukkan insya Allah ya, apa yang akan beliau alami di alam barzakh. Anang Lutfi Aziz, Lutfi artinya lembut. Ini kemungkinan waktu di dunia beliau lembut kelihatannya ya, orangnya lembut, aziz tapi kuat, perkasa ya. Satu sisi lembut, satu sisi kuat. Memang ini ya, orang-orang yang begini yang diharapkan ya, ada lembutnya juga, lembut tapi kuat, lembut tapi tidak lemah gitu ya, dan kuat tapi tidak kasar gitu ya. Kuat, keras tapi tidak kasar. Keras itu boleh, jangan lembut terus. Kali-kali keras tapi tidak kasar. Lembut itu harus tapi tidak lemah gitu ya. Insyaallah ya, almarhum ini mudah-mudahan di alam barzakhnya mendapatkan raudhah. Tadi saya lupa mengucapkan terima kasih ke MC ya, Pak Ustadz Hadi. Mendapatkan raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman
rahim, makanya kita sering bilang rahimahumullah. Allahu yarham, kalau orang Arab bilangnya Allahu yarham. Makanya kalau orang yang jeli, dulu ada penceramah suka bilang hadirin rahimakumullah, katanya salah, karena rahimah itu untuk orang yang meninggal. Hadirin rahimakumullah sering tuh Kiai 1 miliar umat, ya nggak apa-apa, salah dari sisi bahasa. Para bapak jamaah yang berbahagia, yang ingin saya sampaikan tadi ada satu ayat, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu adalah ayat yang biasa dipakai oleh orang yang suka tahlil, ya gitu ya. Ada yang suka tahlil, ada yang enggak. Itu dipakainya ayat itu. Apa bunyi ayatnya tadi? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa naktubu ma qaddamu, kata Allah, aku tuliskan apa yang telah dilakukan oleh yang sudah wafat. Wa atharahum, dan juga bekas-bekasnya, pengaruh-pengaruhnya, gitu ya. Jadi pengaruh-pengaruhnya ini tetap akan mengalir kepada yang sudah wafat. Itu ya, misalnya anaknya lalu pernah bikin masjidnya ya kan, pernah bikin jalan, ya jalannya. Kalau di Arab itu dikenal sumur ya. Kalau di kita amal sumur nggak terlalu dikenal ya. Kalau di Arab itu sumur. Kenapa sumur? Karena ya di sana kan gersang. Jadi sumur itu sangat memberikan manfaat sekali, luar biasa. Lalu ada hadis ya yang sering dipakai oleh mereka yang biasa tahlil kayak kita ya. Tadi idza matabnu adam in qata'a amaluhu illa min salah. Jika anak Adam itu wafat, maka amalnya terputus kecuali ada 3. Satu apa? Sedekah jariyah. Kalau amal jangan jariyah, jarin. Banyak yang suka salah ya. Kalau sedekah jariyah, tapi kalau amal nggak ada amal jariyah, amal jarin. Seperti akhlakul karimah, sebetulnya tidak benar, akhlak karimah. Jadi banyak memang di dalam perkataan kadang-kadang bikin geli ya. Akhlak karimah. Beliau adalah seorang ulama. Ulama itu nggak benar, karena ulama itu banyak. Beliau itu alim, yang itu alim gitu ya. Kadang-kadang banyak yang geli ya. Sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah yang pahalanya mengalir gitu. Tadi misalnya bikin masjid, selama masjid itu ada mengalir. Bikin madrasah, bikin musola, bikin jalan, nggak usah berbau-bau ibadah semua ya. Jalan juga sama. Bikin jalan, bikin kalau di komplek temboknya roboh bikin tembok, gitu ya. Nah, ini Pak Arifudin ini udah bikin tembok. Gitu ya, itu juga adalah sedekah jariyah. Bahkan sedekah itu, nah ini beda nih. Ada sedekah, ada infak. Kan suka dengar ya, ada infak, ada sedekah, ada apa lagi satu lagi? Ada infak, ada sedekah, ada zakat, ada wakaf. Kalau sedekah itu umum. Bahkan senyum pun sedekah. Kalau Anda senyum sedekah, tapi jangan senyum terus. Itu ya. Senyum itu sedekah. Buang apa itu duri, kalau kata orang dulu buang duri itu sedekah. Kalau sekarang di komplek mungkin tidak parkir di depan rumah itu sedekah juga. Lagi musim parkir di depan rumah. Ya. Itu. Jadi sedekah itu umum. Nah, kalau infak harus berbentuk materi. Seperti ini, sedekah infak untuk maulid, sampai 15 juta itu infak. Masjid ada operasionalnya, nah itu infak ada. Walaupun ini perlu dijelaskan juga Ustaz Farhan.
bahwa kalau yang amal-amal kita itu belum termasuk zakat gitu ya. Yang paling wajib itu zakat. Zakat itu yang wajib. Jadi kalau kita memberi untuk amal-amal itu belum masuk zakat. Bahkan di dalam zakat itu tidak ada untuk yatim. Nama shadaqatul lil fuqara wal masakin. Tidak ada untuk yatim. Kenapa? Karena yatim itu dikasih baru kalau dia miskin, kalau dia fakir. Oke, jadi apapun yang manfaatnya itu mengalir, itulah sedekah jariah. Ustaz Farhan bikin buku. Ustaz Farhan udah bikin buku tentang keagamaan, belum pada beli ya? Masih ada nggak beli? Ustaz Farhan punya buku. Kalau bukunya itu masih dipakai, itu namanya sedekah jariah. Coba bayangkan ya, saya suka bayangkan ya. Dulu kan dari zaman dulu ada namanya raja-raja ya, raja ini, enggak pada apal, tapi Imam Ghazali dikenal gitu. Berarti pahalanya menjadi raja itu lebih rendah daripada jadi itu ya, jadi ilmuwan sebetulnya. Imam Ghazali sampai sekarang sering disebut Imam Ghazali, Imam Syafi'i, ya kan? Coba pemimpin-pemimpin dulu enggak disebut. Ya pemimpin juga ada jariahnya juga sama ya. Tapi lebih hebatan berarti ini ya, pemuka agama. Pak Soekarno, Bung Karno disebut juga. Cuma lebih sering disebut Hasyim Asy'ari saya kira. Yang sering didoakan itu Hasyim Asy'ari. Dahlan, Ahmad Dahlan, kalau Muhammad Ahmad Dahlan. Ya, yang kedua, waktu kita hanya 15 menit, tinggal 3 menit lagi. Yang kedua, waladin sholih yad'ulahu, anak soleh yang mendoakan. Bagaimana kalau kita Allah takdirkan tidak punya anak? Nah, ini redaksinya waladun ya, bukan ibnun. Nah, kalau ibnun itu anak kandung. Nah, beda nih. Jadi nggak usah khawatir. Kalau kita misalnya, ya namanya juga takdir, misalnya tidak punya keturunan, nah ada waladun bukan ibnun di situ. Anak soleh yang mendoakannya. Anak itu bisa anak orang lain yang kita urus, yang mendoakan kita, gitu ya. Waladun soleh ya. Tapi ini ada cerita. Ustaz Farhan ada strategi, sebetulnya ada strategi kalau kita nggak punya keturunan. Dulu ada teman kita Pak yang perajab barang tuh, suami istri ini udah lama nggak punya anak, kemudian bercerailah. Yang satu laki-lakinya nikah sama perempuan lain, yang perempuannya nikah, dua-duanya punya anak. Oh berarti nggak cocok. Itu strategi pertama. Yang kedua strateginya nambah bikin cabang yang kedua. Itu strategi ya. Yang ketiga terus berdoa seperti Nabi Ibrahim. Tapi kalau tadi takdirnya tidak ada, waladin, judulnya waladin ya, bukan ibnin sholihin yad'ulahu, enggak, tapi waladin sholihin yad'ulahu. Seperti Ustadz Endar ini bukan putranya kan, tapi menantu. Nah, berarti ibnin waladin sholihin. Insya Allah tiap sholat pasti doain ya. Insya Allah. Yang ketiga, ilmun yuntafa'u bih, gitu ya. Ilmu yang bermanfaat. Nah ini kebetulan ini hari guru. Kapan hari guru itu? Cuma nggak pernah ada hari dosen Pak. Saya dari mahasiswa nggak pernah tuh dapat coklat. Cuma ekspresinya itu udah bener belum tuh ngasih coklat gitu. Ngasih coklat. Jadi memang banyak hal-hal yang harus kita kritisi ya. Saya itu suka mengkritisi banyak hal, jadi banyak yang harus dikritisi. Ini bener enggak begini? Seperti perayaan kemerdekaan dengan ngadain acara meriah-meriah, panjat, itu udah bener belum? Karena saya berpikir, ini pahlawannya seneng gak? Atau harus di masjid itu mendoakan mereka gitu ya. Nah, mendoakan pahlawan ini waladin sholih juga. Waladin sholih yad'u. Para bapak jamaah yang berbahagia, ini udah 15 menit.
memang kematian itu sesuatu yang tidak bisa ditolak. Jadi mungkin 10 tahun lalu saya pernah diajak di sebuah rumah sakit dekat sini. Rumah sakit namanya tidak Islami, padahal rumah sakit Islam itu. Jadi yang punyanya, yang pendirinya itu udah sepuh banget, gitu ya, udah sepuh banget. Kemudian beberapa tahun kemudian saya tanya setelah pertemuan itu, kemana ini pemilik rumah sakit ini? Katanya wafat. Sebelum wafat beliau itu menghadirkan alat-alat canggih dari luar negeri karena merasa alat-alat di sini nggak cukup. Artinya apa? Artinya memang kematian itu tidak bisa ditolak. Di dalam Al-Quran ada kan, ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Kematian itu akan menemuimu walaupun kamu berada di dalam sebuah buruj. Buruj itu monumen yang sangat khas gitu ya, yang sangat kuat. Presiden bisa mati juga, nggak ada presiden yang nggak mati juga. Raja mati. Yang terpenting adalah mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri kita. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa siapa yang paling pandai di dunia ini? Bukan profesor, Ustadz Farhan bukan presiden, bukan, tapi mereka yang paling pandai mengingat akan kematian. Artinya mempersiapkan diri untuk kematian. Para hadirin jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua dengan acara ini almarhum mendapatkan raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita ini bisa mempersiapkan diri kita sehingga kita menjadi husnul khotimah. Walaupun saya mengkritik juga, jangan hanya husnul khotimah, husnul bidayah, husnul wisata, husnul khotimah. Jadi di awal, tengah, akhir baik. Minimal di akhir kan gitu kan. Di awal, tengah, akhir baik. Saya kira itu. Para bapak ibu jamaah yang berbahagia, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.